Selamat siang, saya mau presentasi tentang hukum internasional, yaitu perjanjian ekstradisi ditinjau dari sudut pandang hukum internasional. Apa itu ekstradisi? Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidananya sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi. Selanjutnya, perjanjian ekstradisi merupakan salah satu bagian dari perjanjian-perjanjian internasional. Adalah suatu sarana penegakan hukum di kehidupan bermasyarakat dari segi nasional maupun internasional. Hukum internasional menurut pandangan klasik adalah sistem hukum yang mengatur hubungan antar negara. Apa itu prinsip-prinsip perjanjian ekstradisi? Di sini pertama yaitu ekstradisi atas dasar perjanjian dan hubungan baik. Yang kedua prinsip kejahatan rangkap atau double criminality. Yang ketiga, prinsip tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik. Yang keempat, prinsip tidak menyerahkan warga negara. Yang kelima, tempat melakukan kejahatan negara yang diminta dapat menolak permintaan ekstradisi. Yang keenam, orang yang diminta sedang diproses di Indonesia. Yang ketujuh, non bis in idem atau seseorang tidak akan diadili untuk kedua kalinya dalam kejahatan yang sama. Yang ke-8, kadaluarsa. Yang ke-9, penolakan ekstradisi karena ada sangkaan yang cukup kuat. Yang ke-10, prinsip kekhususan. Yang ke-11 yaitu permintaan yang ditunda pemenuhannya. Selanjutnya yaitu dampak jika suatu negara tidak melakukan perjanjian ekstradisi, di mana dampak ini termasuk dampak globalisasi. Jika negara tidak melakukan ekstradisi, maka pertama yaitu kebijakan ekonomi dan sosial menjadi terbatas. Yang kedua, sosial sistem produksi dan kegiatan ekonomi lainnya semakin menonjol. Yang ketiga itu persaingan semakin tajam. Yang keempat, tentang eksploitasi sumber alam semakin meningkat. Yang kelima, intensitas arus modal semakin membesar. Yang keenam, penyerahan arus teknologi dan modal dari negara maju semakin terbuka bagi negara berkembang. Yang ketujuh, relokasi industri semakin meningkat. 8. Perpindahan modal cenderung atas dasar keuntungan. Ke-9, pengaruh hukum yang berlaku pada suatu negara dapat melampaui batas geografis negara lain akibat konsekuensi dari saling tergantungan. Yang ke-10, kelancaran perdagangan antar negara tergantung pada keserasian hukum antar negara. Selanjutnya yaitu bagaimana penyelesaian sengketa perdagangan dalam WTO. Di sini saya ambil contoh kasus pada saat itu tentang kasus program mobil nasional Indonesia di dalam organisasi WTO. Berdasarkan keputusan panel WTO 1998 sehubungan dengan tuduhan Amerika Serikat bahwa Indonesia melanggar prinsip dasar WTO, yaitu most favored nation atas perlakuan istimewa dari Indonesia terhadap Korea Selatan yang tidak diberikan negara lain dalam rangka membangun teknologi otomotif untuk menghasilkan mobil-mobil berskala nasional dengan harga terjangkau di pasaran Indonesia. Jepang, Uni Eropa, dan Amerika Serikat mengajukan sengketa dagang internasional kepada Badan Penyelesaian Sengketa WTO
untuk memprotes perjanjian kerjasama antara Indonesia dengan Korea Selatan, di mana melanggar pasal 1 dan 3 dari GATT mengenai prinsip perlakuan yang sama dan prinsip anti diskriminasi. Dalam hal ini, tim negosiasi Indonesia gagal untuk mempertahankan program mobil nasional karena tekanan psikologi atas kewajiban mensahkan dan memenangkan program mobil nasional Indonesia. Adapun fungsi utama dari WTO yaitu pertama menyediakan kerangka kerja untuk mempermudah penerapan pengadministrasian dan pengoperasional multilateral trade agreement dan plurilateral trade agreement. Menyediakan forum negosiasi mengenai hubungan perdagangan multilateral bagi anggotanya. Yang ketiga itu melaksanakan aturan permainan dan prosedur dalam penanganan masalah dispute settlement. Yang keempat, melaksanakan aturan trade policy review mechanism. Yang kelima, melakukan kerjasama dengan International Monetary Fund, World Bank, dan lembaga-lembaga internasional lainnya yang terkait. Di mana prinsip sistem perdagangan multilateral atau prinsip dasar WTO yaitu pertama ada prinsip MFN yaitu Most Favored Nation, yaitu suatu kebijakan perdagangan yang harus dilakukan atas dasar non-diskriminatif, di mana prinsip ini semua negara anggota terikat untuk memberikan negara-negara lainnya mengenai keperluan yang sama dalam pelaksanaan dan kebijakan perdagangan internasional. Karena suatu negara tidak boleh memberikan perlakuan istimewa kepada negara lain atau melakukan tindakan diskriminatif padanya. Yang kedua yaitu national treatment, merupakan produk dari suatu negara anggota yang diimpor ke dalam suatu negara harus diperlakukan sama seperti halnya produk dalam negeri. Prinsip ini memberikan perlindungan terhadap proteksionisme sebagai akibat kebijaksanaan administratif atau legislatif. Yang ketiga yaitu prinsip larangan restriksi kuantitatif. Larangan restriksi kuantitatif terhadap ekspor atau impor dalam bentuk apapun seperti penetapan kuota impor dan ekspor, restriksi penggunaan lisensi impor atau ekspor, dan pengawasan pembayaran produk-produk impor atau ekspor. Yang keempat, prinsip perlindungan melalui tarif, yaitu perlindungan melalui tarif yang tidak boleh dinaikkan dengan kesepakatan perjanjian tarif. Yang kelima, prinsip resiprositas. Prinsip ini merupakan prinsip dasar yang berlaku dalam perundingan perdagangan internasional atas dasar timbal balik dan saling menguntungkan kedua belah pihak secara jujur dan adil. Yang terakhir yaitu prinsip pengakuan khusus bagi negara-negara berkembang, di mana bagi negara-negara berkembang diberikan waktu untuk menyelesaikan ketentuan-ketentuan negaranya dengan ketentuan-ketentuan WTO. Dari semua itu maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan perjanjian ekstradisi di dalam hukum internasional dan hukum pidana nasional ternyata masih terbatas dan belum terpakai secara optimal. Terbatasnya perjanjian ekstradisi yang ada dari negara kita dengan negara lain yang ditinjau dari perbedaan sistem hukum yang ada di dunia dan pendekatan hukum yang berbeda, di mana negara kita yang menganut sistem hukum civil law lebih terbuka terhadap hal penyerahan pelaku tanpa perjanjian ekstradisi. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi, terdapat berbagai kekurangan pula yang dapat menghambat proses perjanjian ekstradisi tersebut, membuat proses ekstradisi menjadi kurang efektif. Dalam penerapannya, efektivitas perjanjian ekstradisi dalam hukum nasional Indonesia masih terbatas, dan yang telah menjadi acuan dalam hal proses ekstradisi yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 masih perlu ditinjau lagi. Dikarenakan proses ekstradisi yang diatur dalam perihal Indonesia sebagai negara peminta hanya memuat 3 pasal yang pada pengaturannya hanya mengatur tentang pengajuan permintaan ekstradisi
oleh Menteri Kehakiman atas nama Presiden melalui saluran diplomatik. Sedangkan mengenai tata cara permintaan penyerahan dan penerimaan diserahkan kepada peraturan pemerintah. Jadi yang diatur secara terperinci di dalam undang-undang tersebut hanya terbatas pada posisi Indonesia sebagai negara yang diminta. Yang terakhir yaitu dengan dinamika perdagangan dunia yang begitu cepat berkembang dan banyak mempengaruhi gerak langkah ekonomi dan perdagangan Indonesia sebagai anggota kerjasama ekonomi multilateral pada organisasi WTO. Untuk itu Indonesia perlu melakukan langkah-langkah yang strategis dalam rangka mengurangi dampak negatif dan krisis perekonomian melalui diplomasi perdagangan internasional sehingga dapat diharapkan mendobrak pasar negara-negara mitra dagang Indonesia menuju perkembangan sistem perekonomian dan perdagangan internasional yang lebih maju, adil, transparan, dan jujur. Sekian presentasi saya tentang perjanjian tradisi dalam hukum internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.